Nah, buat teman-teman yang nanti ikutan challenge-nya, jangan lupa tag IG kita biar kita sama-sama bertumbuh bersama. Oke? Kita balik lagi ke narasumber kita yang luar biasa ini. Tadi pertanyaannya adalah, apakah bisa jadi, ya kan, segala sesuatu yang kita udah bahas tadi itu, kita tidak menyadari siapa kita dan siapa Tuhan kita. Kemudian kita juga tidak menjalannya dengan iman, kalau dari POV-nya Islam nih ya. Dan juga mungkin dari POV-nya psikolog, ya itu gimana ya? Dan apa itu ada disebut kayak brain fog apa gimana gitu? Yang dimulai dengan Kang Maris dulu. Oke. Iya. Ya pada intinya kalau misalkan dilihat berarti kan poin utamanya adalah bagaimana kita sadar ya. Tadi kalau misalkan tentang episode ya seperti yang ditujukan sama Nabi Yusuf. Sadar bahwa kita berada di dalam perjalanannya. Sadar bahwa Allah lah yang menentukan bahwa kita berada di posisi itu dan ini adalah skenario terbaik yang datang dari Allah. Nah oleh karena itu mungkin kalau saya melihat ya di sini jadi ada sisi lain bahwa kenapa pada akhirnya kita tuh diminta untuk kalau di dalam Al-Quran bahasanya langsung to the point yaitu berjamaah. Itu bagaimana bersama-sama dengan orang-orang yang menggiring. Kalau di bahasa Quran tuh ada bersamalah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pada pagi dan sore hari gitu ya. Dan di sana adalah kunci bersabar. Karena pada akhirnya dari komunitas itulah yang mungkin sebelumnya kita tidak sadar, kemudian kita sadar. Jadi kalau saya melihat mungkin poin besarnya di situ ya Teh Aul ya. Itu mungkin kalau dari saya. Kak Ani? Oke, kita berbicara berarti apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menimbulkan kesadaran itu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya udah ada resepnya nih 1400 tahun yang lalu. Cuman kadang kita ya lupa ya. Ini menarik ya. Dalam rukun Islam, Kak Aul, rukun Islam yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ya, rukun Islam, syahadat. Oh sorry iya. Itu rukun iman. Kelihatan lagi puasanya. Oke. Untung saya gak kegocek gitu. Itu kan tandanya iman ya. Tapi iman tuh maksudnya apa ya? Jadi di rukun Islam yang pertama itu menandakan worshiping, kehambaan. Ya. Sebuah status di mana kita tuh lemah. Kemudian ada Allah yang maha sempurna, yang udah menciptakan dan kita tuh tunduk patuh menghamba pada kekuatan besar tersebut gitu. Nah kalau kita sok kuat, kita ngerasa kita bisa segalanya, itu hilang itu sense of iman tuh Allah tuh ke Allah. Kayak kita bisa mengendalikan gitu, kayak kita avatar gitu ya. Oke. Semua elemen ya. Semua bisa, elemen iya. gitu. Tapi untungnya manusia tuh lemah. Makanya di rukun Islam yang pertama, saya tahan dulu. Untungnya kita lemah. Untungnya, kenapa untungnya Kak Ani? Kayaknya perlu jabarin dulu nih. Kenapa untungnya kita lemah nih? Iya. Menarik ini. Iya kadang gini ya. Kita dikasih ujian yang menyakitkan. Sebenarnya tuh kayak apa ya? Kadang saya tuh merasa, ini cara Allah untuk ngasih tahu bahwa aku tuh lemah. Dan dengan lemah itu tuh kita jadi sadar status, kebayang nggak? Jadi bisa, ya udahlah aku mah gimana Allah aja gitu ya. Nah itu kan worship. Itu tuh menghamba. Udah weh gimana Allah weh gitu. Itu kan bukti kita tunduk, kita patuh terhadap ketentuan Allah. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan-jangan karena selama ini kita tuh nggak merasa lemah, nggak merasa kita tuh hamba. Sama Allah dikasih lagi kesulitan, aduh masih belum ngeh juga nih, kasih lagi kesulitan, masih belum ngeh juga. Nah jadi di rukun Islam yang pertama, worshiping to Allah, kehambaan, pengimanan bahwa status saya hamba, Allah itu adalah the God gitu ya, holy, pencipta, yang harus saya tunduk, saya patuhi. Itu pertama. Ya. Exercise kedua adalah sholat. Rukun Islam yang kedua apa? Tahu? Sholat. Benar ya? Udah dijawab ya. Sholat itu kalau kita benar, dia melatih consciousness, melatih mindfulness. Kau pernah nggak membedah bacaan-bacaan sholat ya?
Maris, mungkin nanti siapa tahu kita bisa berkesempatan untuk membuat pelatihan tentang sholat. Itu waduh, saya merinding gitu ya. Pas lihat apa artinya gitu ya. Baca dari semua bacaan-bacaan sholat. Tapi saya ya terutama, karena kita disuruh sholat dari kecil, kita tuh kayak saya tuh sholat kayak sholat simbolik. Ya udah wes sholat gitu. Tapi bagi orang yang dia baru menemukan Islam, kemudian dia belajar sholat, muncullah pertanyaan, kenapa harus sholat ya? Emang yang dibaca dalam sholat apa? Pas dia baca artinya, bener. Ketika kita melaksanakan sholat dengan betul, dengan khusyuk, maka kita sebenarnya lagi berlatih mindfulness, berlatih sadar bahwa kita tuh connect to Allah. Itu 5 kali sehari loh. Kebayang gak? Itu yang wajibnya ya. Yang makanya. wajibnya. Bagi kalau Jadi kita Allah laksanakan sudah yang lain ya. Iya. Jadi Allah sudah mengeset sedemikian rupa supaya kita tuh back to Allah pagi, back to Allah siang, back to Allah sore, back to Allah petang, back to Allah malam. Sampai 5 kali supaya dijagain nih jangan sampai melenceng ke sana kemari. Nah, mindfulness, consciousness tadi. Karena seringkali kita tuh nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Sholat ya udah itu tuh kayak automatically gitu ya. Waktunya azan, wudu, sholat. Berarti sederhananya Assalamualaikum. Kalau gitu. Ini baru rukun Islam yang kedua ya? Ya. Makanya sebelum maju lagi nih gitu ya. Kalau misalnya kita dalam hidup nih, tadi kan kita bahas ya perasaan negatif dan bagaimana kita sulit overcome itu. Sebenarnya sederhana ya, kita bisa langsung cek. Iya nggak? Sederhananya ya. Tadi misalnya dari 2 rukun Islam itu saja seperti apa? Apakah kita lupa posisi? Berarti kan ya kalau yang tadi ya, bahwa kita itu seseorang yang tadi lemah. Worshipping something bigger, artinya kita lemah. Kita lupa posisi nih. Makanya kita sibuk melakukan mencari solusi sendiri. Ya kan? Terus yang kedua, ternyata kita bisa cek dari sholat kita ya. Dari kualitas sholat kita itu apakah hanya sebatas simbolis atau habit, sehingga tetap aja sholat galau iya. Berarti itu bisa tercek hanya dari baru 2 nih ya. Luar biasa. Lanjut Ani. Jadi saya sering ya sholat nggak khusyuk. Yes. Itu kayaknya beda lah ya gitu. Sholat yang kebayang nggak sih di sholat itu, godaannya luar biasa ya. Jadi inget jemuran belum diangkat, inget sayur, kompor belum dimatiin misalnya ya, jemuran belum diangkat. Semua yang nggak ingat sebelum sholat tuh jadi inget. Jadi inget ya, iya luar biasa itu kekuatan. Itu ya godaan setan. Godaan setan. Ya. Nah karena ketika sholat itu kita bisa mencapai level consciousness yang tertinggi. Dan itu luar biasa sih menurut saya. Bagaimana Allah mengeset sholat untuk manusia, menjaga manusia supaya tadi gitu. Kalau buat Rasulullah sholat tuh kayak istirahat katanya ya, Maris ya. Karena betul-betul menenangkan. Kalau sholatnya tadi gitu, mindfulness gitu. Ya. Nah rukun Islam ketiga apa? Puasa. Alhamdulillah ya tadi sempat terbahas oleh Pak Maris ya tentang saum, bagaimana saum. Betul, latihan. Apa yang dilatih? Disiplin. Makanannya ada. Ini menarik. Saya kemarin buka puasa sama anak saya yang umur 9 tahun sama yang 6 tahun ya. Makanan udah siap semua di depan. Mereka nunggu gitu ya di depan meja makan gitu, diem gitu. Berapa menit lagi ibu? Berapa menit lagi ibu gitu. Nah menarik gini, saya ajak ngobrol dia. Apa yang membuat AA tidak menyentuh makanan itu? Padahal makanannya udah ada. Ya. Minumannya udah ada. Bisa diraih. Lapar gak? Lapar kata dia. Kenapa gak diambil aja? Karena puasa. Dia mampu menahan sesuatu yang dia inginkan. That's kind of discipline. Itu dah latihan disiplin tertinggi. Kebayang gak? Kita pengen, orang disiplin tuh kayak tepat waktu. Kita pengen telat kan gitu ya. Kalau gak disiplin ya udahlah yang lain juga telat. Kita pengen telat tapi gak bisa. Harus tepat waktu. Maksain diri. Saum tuh itu. Disiplin. Terhadap yang diperintahkan, terhadap yang tidak diperintahkan. Gitu. Dan mungkin ini gak sih Kak Ani, disiplin waktu ya, karena pada akhirnya apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah itu kan bagaimana waktu kita dijalankan ya. Dan itu tuh saya memang keingetan juga dari cerita seperti itu, bahkan saya gak akan mau membuka puasa saya 1 menit sebelum azan.
1 menit loh, 1 detik deh, Iya, gak mau 1 loh detik. gitu. Karena ya belum gitu kan, belum gitu. Artinya 1 detik, 1 menit itu kan berarti ya gitu. betul. Dan itu yang Allah pertanyakan Ya. gitu ya. Jadi mungkin ke situ juga disiplin waktunya ya mungkin kan nih. Disiplin waktu, disiplin ya berbagai macam. Rukun Islam yang keempat. Apa? Zakat. Ayo. Apa penonton? Penonton apa? Apa coba? Oh, zakat. Bu, zakat. Terima kasih Kak. Ini nggak lulus TK-nya. Gimana sih? Pengaruh puasa. Iya pengaruh iya puasa. iya. Alhamdulillah Zakat. masih di tolerir nih. Zakat apa nih? Zakat fitrah. Zakat. Zakat aja ya? Iya, zakat. Secara umum ya. Melepaskan kecenderungan pada kesenangan pada materialisme. Yang Sesuatu bentuknya ini yang uang ya? terwujud, sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang ada bentuknya. Gitu. Kita kalau berbicara zakat kayak ya udahlah tinggal keluarin aja gitu ya. Keluarin misalnya. Tapi bayangkan gini ya. Saya pernah ya di satu situasi saya dapat uang dalam jumlah yang cukup besar. Hasil kerja Bu Ani. Hasil Kali nemu di jalan. Bahaya. uangnya ya 987 juta. 1 triliun. Lumayan ya. Nah, tapi bukan hasil mengoplos ya. Ya, iya. Cukup. Panas. Nah, kebayang nggak? Saya bekerja, kemudian saya mendapatkan upah, saya mendapatkan uang. Saya berhak nggak atas uang itu? Berhak. Dan itu adalah hasil kerja keras saya. So I can have that money. That's my own. Benar nggak? Itu adalah attachment terhadap materialisme. Treatmentnya apa? Kita melatih jiwa kita apa? Keluarin zakatnya sebesar yang kita bisa. Itu berat. Kak Awel, itu berat banget. Saya udah ngerasa itu berhak, itu punya gue gitu. Kebayang nggak? Sudah merasa memiliki ya. Sudah merasa memiliki karena saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan itu. Dan itu halal, tidak ada yang mengoplos. Itu halal gitu. Jadi iya kenapa enggak saya ambil. Tapi pada saat itu saya mikir gini ya. Kan ada kata istilahnya ya, harta itu dunia itu katanya digenggam aja jangan di hati. Iya, betul. Ya kan? Ketika saya merasa bahwa that's my own, itu milik saya merasa itu udah mulai masuk ke hati saya. Maka cara supaya dia tetap ada di tangan, dia di tangan kiri, ambil tangan kanan, kasihin. Sebesar yang kita mampu, sebesar yang kita mau, sebesar kalau saya secara pribadi men-challenge sebesar angka di mana saya merasa bahwa I'm not attached with that money. Nah, gimana ya? Iya. Kayak itu tuh sebuah challenge gitu untuk kayak ada Gue bisa gitu. Ih, gila gede banget ya. Gitu gak sih? Boleh dong spill Bu Ani Gede. berapa triliun? 987. Iya. Gak bayang ya? Gitu. Kalau si oplosan menjakatkan. Nah, itu adalah salah satu tadi melatih gitu. Karena materialisme itu dia akan ya sama gitu, dia akan membawa pada emosi-emosi negatif, terutama pada kalau sebelumnya di episode yang pertama saya pernah mengungkapkan bahwa salah satu bentuk emosi negatif manusia adalah merusak. Itu adalah keserakahan, kesombongan, itu akarnya adalah materialisme. Akarnya pada ingin menguasai resource, ingin menguasai uang, ingin menguasai jabatan, ingin menguasai orang. Nah, itu sebenarnya emosi negatif merusak sebenarnya. Gitu. Nah, yang terakhir, rukun Islam yang terakhir apa? Naik haji. Naik haji. Bener ya? Nah, Banik nih. giliran pertanyaan susah aja bisa jawab. Iya, gimana sih? Lupa. Nah, kelima adalah naik haji. Jadi naik haji itu adalah belajar bersabar dan fokus on purpose, fokus pada tujuan. Walaupun tidak semua orang bisa berkesempatan naik haji, tapi pengalaman berhaji secara spiritual harus bisa kita hadirkan. Makanya kenapa Allah menghadirkan
Idul Adha sebagai bulan pengorbanan. Karena semua orang walaupun tidak mampu, belum mampu untuk naik haji, tapi mereka harus bisa merasakan pengalaman melatih sabar, melatih fokus pada tujuan. Gitu. Orang berhaji, clear ya, kita sepakat ya, orang berhaji itu aduh luar biasa lah ya gitu ya. Di antara laut jutaan, enggak kebayangnya adalah gini. Udah susah-susah, mahal-mahal gitu ya. Di sana juga penuh-penuhan gitu ya. Panas-panasan, nyari apa sih? Kalau bukan karena fokus on purpose. Nah, ini tuh udah ada resep dari semenjak 1400 tahun yang lalu gitu. Tapi kita tuh sibuk mencari kesana kemari gitu. Nah, mudah-mudahan dengan segmen ini gitu ya, podcast ini, saya terutama ya, Bang Aris, kita belajar sama-sama ya kita untuk bisa hadir di sini berbicara. Saya sebenarnya lagi bicara pada diri sendiri. Saya diingetin lagi nih gitu ya. Dengan seperti ini kita sama-sama lah tadi. Kalau kata Pak Maris, gimana kita bisa menemukan orang-orang dengan frekuensi serupa nih gitu ya. Untuk grow bareng, tumbuh bersama gitu ya. Tadi untuk kita tuh bisa menikmati penderitaan yang memang udah pasti bakal kita alami. Jadi gak perlu kita berusaha menghindari penderitaan-penderitaan itu. Sekarang bagaimana kita bersama-sama bergandeng tangan, saling menguatkan gitu ya. Melatih anak-anak kecil dalam jiwa kita. Untuk dia yuk sama-sama berjuang bareng yuk. Melewati, mengalami, bersungguh-sungguh untuk melewati semua takdir dari Allah. Baik itu kesulitan, baik itu kesedihan, duka cita dan lain sebagainya. Karena ujungnya kita akan bertemu Allah dalam kondisi, dalam karakter yang sudah berkembang atau sudah bertumbuh. Iya, luar biasa ya. Jadi istilahnya seperti apa? Gajah di depan mata tidak terlihat ya, semut di ujung. Apa sih bahasanya gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi maksudnya solusinya itu di depan mata ya. Jadi tadi juga sebenarnya saya nangkep juga ya, ternyata bahkan tadi Kang Maris bilang hidup berjamaah gitu ya. Seenggaknya kita menderita bareng-bareng lah ya. Ya kan lumayan ya kalau ada teman. Teman ngegalau sekalian bareng gitu ya. Dan mungkin di salah satu Nabi dan Rasul juga kan ada ya yang minta ditemani ya, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun gitu ya, untuk teman perjuangan. Mungkin karena itu ya kakak-kakak, bahwa hidup itu sebuah perjuangan. Betul. Dan perjuangan itu sesuatu yang tidak mudah, sehingga perlu yang namanya ukuah mungkin ya kalau di Islam ya gitu. Kang Maris mungkin kayaknya masih ada yang pengen disampaikan nih kayaknya. Iya oke. Kayaknya bisa lihat. Bisa membaca. Kerung-kerung. Iya, Kalau bahasa saya Sundanya. mengingat tadi ini. Saya mungkin ingin sedikit menambahkan tentang tadi, untungnya kita menjadi lemah. Untungnya menjadi lagi untungnya. Kayaknya benar aja harus bikin ya. Iya, bikin lagi. Untungnya Iya. 2.0. Iya. Ya lemah itu sebenarnya memang manusia ya. Saya sering membayangkan kalau kita semuanya Superman, mungkin kita tidak akan ada saling tolong menolong ya. Bahkan mungkin kasih sayang kita juga tumbuh, misalkan dari misalnya saya udah punya anak, kan itu sebetulnya dia dalam keadaan lemah kemudian ditolong, pada akhirnya terbentuk si kasih sayang itu. Bahkan bukan hanya ke manusia tapi juga ke hewan juga sama. Itulah yang menjadikan kita sebagai manusia gitu. Nah, sebenarnya saya itu ya, tadi ada 2 poin lagi, cuman saya agak sedikit lost. Tapi mungkin saya ingin menegaskan itu saja, bahwa ketika kita punya kelemahan itu bukan sebuah aib sebetulnya. Tapi justru di sana satu mungkin tempat kita belajar, dan yang kedua memang itulah fitrahnya yang dimiliki oleh manusia. Sama, oh iya, saya jadi keingetan ini ya, saya baru ingat sekarang. Tapi Bu Ani mengatakan ada nafs ya. Saya teringat dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di mana di sana dikatakan bahwa sebetulnya manusia itu mempunyai kecenderungan saling menumpahkan darah dan berbuat kerusakan ya. Memang itu tabiatnya kita, dan bahkan itu juga dipertanyakan oleh malaikat. Nah, tapi ketika kita bertanya tentang keinginan untuk berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, itu sebenarnya core intinya adalah bahwa manusia ini mempunyai ambisi. Nah, ketika manusia itu tidak mempunyai ambisi mungkin ya, maka perkembangan itu tidak akan pernah berjalan. Saya sering mengibaratkan kalau rayap,
ada rumah rayap nih ya, kita black, kemudian kita lihat arsitekturnya, ternyata rayap tuh sangat rapi ya, ada tempat makanan, tempat mungkin ada tempat berkeluarga, toilet. Ya tapi yang jelas mereka mengsegmenkan ngaji, si ruang gitu itu tidak tercampur, betul ya, sama-sama dengan majelis rayap. Gitu. Nah itu di black. Tapi dari dulu sampai sekarang rumah rayap ya segitu-segitu aja. Nah, tapi cuman berbeda manusia gitu ya. Manusia senantiasa berkembang dan bahkan mungkin sekarang bangunannya sudah bisa mencakar langit. Misalnya apa Burj Khalifa ya, yang sampai menembus awan. Nah itu muncul dari mana? Muncul dari nafsu. Tapi sekali lagi dalam Quran surat itu Allah mengatakan bahwa ketika itu tidak dibimbing, maka kerusakanlah dan pertumpahan darahlah yang akan terjadi. Oleh karena itu di dalam setiap khutbah Jumat itu sering dikatakan ada kalimat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi manusia hanya bisa mengembangkan atau mengarahkan potensi yang dimilikinya yang berupa ambisi tadi, yaitu satu dengan menyadari huwa adanya Allah. Kemudian Allah menurunkan apa? Menurunkan huwaladzi arsala rasulahu bil huda dan adanya Quran. Berarti bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi, tentu saja tidak bisa lepas dari tadi ya, satu kita menerima lemah, kemudian di sisi lain juga kita punya power yang sangat luar biasa, tapi jelas di penutup akhirnya itu harus dibimbing oleh Allah bersama dengan Rasul dan Quran. Itu mungkin saya ingin menambahkan di poin itu, jadi bahwa ambisi atau nafsu itu adalah bukan hanya negatif tapi dia juga adalah sebuah kekuatan yang besar. Baik. Luar biasa ya Masya Allah, ini udah banyak banget, udah dalam banget kita bahas semua-muanya kayaknya ya. Cuman kayak tetap belum lengkap nih ya kalau misalnya ngomongin dari POV Islam. Ketika kita sudah bicara tips tadi dari rukun Islam sudah ada, kemudian tadi juga udah memantik sedikit tuh dari Kamaris mengenai bagaimana kita tidak bisa sendirian kan pada akhirnya ya, berjamaah. Terus apa yang Allah turunkan itu, huda itu juga perlu kita diskusikan bersama gitu dengan sebuah bimbingan. Artinya ada poin di mana untuk menyelesaikan ini juga kita memerlukan saudara sesama muslim ya. Itu yang mungkin belum kita gali sedikit ya, mengenai bagaimana peran sesama bisa membantu juga kita tadi individu ini keluar dari situasi itu. Nah, barangkali komentar Kak Ani. Ya. Jadi peer ya kalau bahasa ininya tuh teman sebaya. Teman sebaya ya bisa jadi agak-agak enggak sebanget gitu, agak-agak baik. Enggak sama banget gitu maksudnya umurnya gitu. Tapi bagi terutama adik-adik kita gitu ya, mungkin Gen Z, peran peer, teman sebaya itu sangat berpengaruh besar. Bahkan ketika seorang anak menginjak usia 14 tahun aja ya, orang tua tuh udah bukan jadi the first opinion lagi. Mereka sudah mengalihkan pada teman. Ya, pada teman, peernya, teman sekolah, orang tua udah yang mungkin ke 4, ke 5, ke 6 gitu ya. Apalagi kalau mak bapaknya gitu ya, bosi gak memposisikan sebagai teman juga gitu ya. Dia memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kita bisa istilahnya menginternalisasi hal-hal yang tadi. Jadi saya kira dengan adanya dukungan komunitas di Social Academy gitu ya, menguatkan karakter gitu ya dengan berbagai macam metode, ini adalah sebuah angin segar gitu ya bagi adik-adik kita ya. Jadi kayak kita tuh kayak kakak-kakak gitu ya yang kayaknya yang nyebelin. Kakak biasanya nyebelin ya. Tapi kan sayang. Oh, tapi sayang ya. Iya benar. Nah, jadi kayak apa ya? Kita punya tempat bersama gitu ya. Dimana kita bisa diskusi seperti ini gitu ya. Karena kadang karena memang kita terbiasa dengan semua teknologi digital. Kayak semua komunikasi itu udah selesai gitu dengan digital. Padahal sebenarnya kita masih butuh ruang-ruang interaksi langsung. Dan kita perlu membuka sekat-sekat itu.
terutama welcoming adik-adik kita gitu ya. Jadi adik-adik nih ya yang menyimak gitu ya, jangan takut gitu ya sama kakak-kakak yang sok-sok serius ini gitu ya. Mudah-mudahan nih pada apa ya, catch gitu ya, ketangkep gitu ya, meskipun bahasanya mungkin agak-agak rumit gitu ya, agak-agak roaming, tapi mudah-mudahan ada yang ketangkep lah ya gitu. Nah karena kita ingin ibarat kalau kayak di kampus ya, kakak kelas mendampingi adik-adiknya gitu supaya bisa melewati dosen-dosen yang killer gitu ya. Tips dan triknya Tips ya. dan triknya karena ya bagaimanapun si kakak kelas sudah melewati fase itu sebelumnya. Nah kita ingin kita berbagi gitu ya, kita ingin kita saling, kita pengen tahu nih point of view adik-adik kita kayak gimana ya kalau sekarang tuh. Nah kemudian point of view kita kemarin begini loh. Nah maka terjadilah diskusi-diskusi. Nah saya rasa ruang-ruang itu ya yang harus kita buka ya. Betul. Dalam konteks tolong menolong tadi. Setuju ya. Nanti dibuat atau bahkan sebenarnya sudah ada sebenarnya di Soft Skill Academy ya. Namanya Warrior itu. Nah, itu teman-teman mau join boleh banget karena itu nggak hanya bagaimana kita membangun diri terus kemudian menjadi versi yang lebih baik gitu ya. Tapi bahkan sampai ke kalau kata Rasul tuh manusia yang paling mulia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi sebuah sarana ya bagi teman-teman yang ingin join. Terakhir nih dari Kamaris saya pengen denger ya. Apakah situasi yang kita lagi coba bangun ini ya, Kamaris, ya misalnya khususnya di SA nih ya. Saya bisa pengen ini tuh apakah dia apa ya bahasanya metafora atau mungkin kalau kita gambarkan ke keadaan zaman dulu nih yang islami banget nih zaman Rasulullah SAW misalnya ya dengan 60 sahabatnya gitu kan. Artinya kan perjuangan kehidupan itu tidak bisa sendirian tadi ya. Nah, boleh nggak sih saya katakan ini bisa disebut seperti itu juga dalam kita menghadapi kehidupan ya. Maksudnya sulit nih kita tadi bahas segala sesuatu gitu ya dan kita perlu yang namanya ukhuwah tadi di situ bahkan bukan hanya sahabat mungkin kalau zaman sekarang bahkan sebutannya saudara semuslim gitu ya. Itu memang perlu dibangun karena zaman dulu pun misalnya Rasul tuh istilahnya mengkondusifkan society itu dengan salah satunya adalah tadi yang bahasanya Islamnya berjamaah nih. Mungkin bahasa sederhananya adalah hidup berkelompok bukan ya. Maksudnya punya sobat ya, punya sahabat gitu yang sama-sama tadi kan. Nah, bisa nggak sih ini kayak oh ya ini adalah situasi yang sebenarnya serupa tapi tak sama gitu. Iya baik. Oke, kalau menjawab itu sebenarnya saya secara jujur, secara personal saya sebenarnya orangnya lebih suka sendiri sebetulnya. Jadi maksudnya introvert ya kalau zaman sekarang ya, Kak. Iya. Jadi kalau bertemu dengan orang lain itu sebetulnya agak beban gitu ya, ada sedikit beban. Tapi ternyata itu tuh bisa di overcome, bisa dilawan ternyata ya. Maksudnya tuh pada akhirnya saya bisa berubah. Dan pemahaman itu lahir dari transfer dari kakak kelas saya, kemudian memberitahu cara saya, kemudian bagaimana tadi ya menyadarkan sisi-sisi yang positif, sisi-sisi yang mendekatkan diri kepada Allah sambil juga melatih bagaimana saya bisa menyadarkan diri saya ini siapa. Dan pada akhirnya sampailah kepada satu jawaban, oh iya saya sebenarnya bisa memaksakan diri. Kemudian saat saya mencoba ingin memaksakan diri kan itu tadi ya ada denial karena pada akhirnya kan penderitaan juga tetap sulit gitu ya untuk dilawan. Di sana ada dukungan hingga pada akhirnya saya bisa melewati itu yang sebetulnya tidak seseram apa yang saya pikirkan kayak gitu. Nah sepertinya kalau saya tidak melalui proses itu dan bimbingan itu mungkin gitu ya saya tidak akan pernah melawan rasa nyaman saya di dalam kesendirian. Dimana kan itu sebetulnya buruk karena pada akhirnya tidak ada yang mengingatkan saya. Jadi kalau misalnya tadi ditarik, kalau secara manfaat dan esensi mungkin saya menyetujuinya ya bahwa pada akhirnya dengan 60 sahabat itu bisa sama-sama satu kualitas, bisa sama-sama satu perjuangan dan saling mendukung, maka saya jawabannya iya gitu. Mantap. Sebenarnya ada di lagu ya itu teman-teman Tombo Ati. Salah satunya kan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Benar-benar kita ke bawah soleh gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah mungkin itu ya podcast kita tentang, saya udah lupa tadi judulnya apa, bersiap move on ya. Dari perasaan yang gak kunjung selesai, banyak banget yang dibahas ternyata dari sisi diri,
tadi udah dari ternyata solusinya itu sederhana rukun Islam yang kita mungkin baru mulai memahaminya saat ini dari perantara Kak Ani, kemudian bagaimana Kang Maris juga cerita di situ ada konteks berjamaahnya gitu, kita nggak bisa sendirian, jadi ujung-ujungnya adalah yuk join ke situ ya, ini agak-agak kenceng ya. Tapi intinya teman-teman, terima kasih nih sebelumnya sudah sampai kepada ujung acara kita, mendengarkan sampai akhir, mudah-mudahan memang manfaatnya terasa dan apa yang menjadi pesan hari ini dan episode sebelumnya juga benar-benar nyampe gitu ya. Dan kita gak maksa sih sebenarnya, tapi agak maksa sedikit gitu. Kalau bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam sebuah komunitas yang positif, yang tadi sudah dibahas oleh kedua kakak-kakak kita di sini, membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan mungkin memfasilitasi sampai ke versi yang maksimal gitu. Jadi dari Superman lah. Jadi Superman ya. Kang tadi ya, kalau kita semua Superman nih gitu. But still human. Ya, but still human ya. But still human, Superman tapi but still human. So we can Atau jadi love each superhuman. other. Bisa banget nih ikutan sama kegiatan kita. Macam-macam kegiatannya, nanti kalau infonya pengen kayak gimana bisa join melalui informasi di bawah ini. Mungkin kayak gitu ya. Mau ada closing statement atau cukup? Cukup kayaknya. Cukup banget ya. Kayaknya nanti kalau diulang nanti kita bakal panjang lagi. Iya. Nanti kita bakal ketemu lagi aja di edisi yang lain, di edisi podcast yang lain, atau mungkin nanti kita bakalan ketemu lagi di Spiritual Talk Show Ramadan tahun depan. Amin, amin. Sampai detik itu mudah-mudahan apa yang kita coba perjuangkan, usahakan untuk diri kita saat ini melalui Ramadan bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan dan bahkan bertahan sampai Ramadan tahun depan. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Spiritual Talk Show tahun ini Ramadan, sampai ketemu di Spiritual Talk Show yang lain. Aku Kak Aul pamit undur diri, dan juga Kak Ani, Kak Maris, terima kasih banyak. Semoga meraih kemenangan sampai Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.